3 orang duduk di balik jeruji besi karena perampokan rumah mematikan yang merenggut nyawa seorang pemuda berusia 20 tahun. Namun ketika para penyelidik menyelidiki lebih dalam, menjadi jelas bahwa mereka bukanlah dalang di balik kejadian itu. Bagian yang menakutkan bagimu adalah yang sudah mereka ceritakan pada kami. Kamu tidak tahu apa yang mereka katakan tentangmu pada kami. Karena kalau kamu tahu, kamu pasti benar-benar ketakutan. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Polisi menyatakan dalang utama memberi senjata, narkoba, uang, dan info target pada para tersangka. Ini tanggal 19 Juli 2022, kita berada di Gainesville, Florida sekitar pukul 7 pagi. Pagi itu, saat kebanyakan orang masih terbangun, 2 pria memutuskan untuk membobol sebuah rumah di daerah setempat. Orang pertama yang mereka temui saat pembobolan adalah Dehalani Armstrong, 20 tahun, yang langsung ditembak mati. Paman Dehalani, Deviko Miles, dan temannya ditodong senjata oleh perampok. Saat mendengar suara itu dan menengadah, apa yang Anda lihat? Saya melihat seorang pria, tapi saat saya melihatnya, saya sangat ketakutan. Saya benar-benar takut di sini. Saya langsung turun ke bawah, seperti ayo meringkuk seperti bayi kecil. Apa yang dia katakan? Ya, ambil di sini. Saya tidak tahu. Menyerah saja seperti yang dikatakan atau sesuatu seperti itu. Menyerah saja. Di mana itu dikatakan? Di mana letaknya? Ya. Menurutmu, itu maksudnya siapa? Aku benar-benar ketakutan dan hanya berdoa pada Tuhan agar 15 peluru yang kudengar saat mereka masuk tidak mengenai aku. Apa mereka begitu? Menurutmu mereka mencari seseorang atau sesuatu? Bagaimana kamu menghadapinya? Mereka mencari seseorang? Kamu pikir mereka sedang mencari seseorang? Benar, seperti mereka datang untuk membunuh semua orang di rumah itu. Sejujurnya, Benar, anak-anak itu. Apakah mereka menyebutkan namanya, siapa yang mereka cari? saya tidak mendengar nama apapun. Bro, Kamu yakin? aku janji aku benar-benar takut. Aku benar-benar begitu. Daviko berhasil melawan para perampok dengan merebut senjata dari tangan salah satu dari mereka. Lalu, saat mereka melarikan diri, Daviko menembak keduanya. Salah satu perampok berhasil mencapai mobil pelarian. Penyidik yakin Tiara Laki, 30, mengemudikan mobil itu. Namun saat ditanya polisi, dia membantah dan mengatakan mobilnya dipinjamkan ke orang lain. Jadi jelas hari ini ada sesuatu yang terjadi. Pagi ini cukup awal. Tadi Anda menyebut soal mobil Anda yang dipinjamkan ke seseorang. Bisa jelaskan apa yang Anda ketahui tentang itu? Yah, yang saya tahu hanya itu. Yah, ibu saya menelepon saya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Saya bilang, "Saya baik-baik saja, saya baru saja pergi. Itu sebabnya kalian, saya juga tidak tahu bagaimana kalian tahu." Lacak, apapun keadaannya. Saya sedikit gugup, seperti, Kamu hanya sedang mencari mobilmu? ibuku tanya, "Yakin?" Aku jawab, "Ya." Dan dia bilang, "Namamu, fotomu, dan sesuatu yang menunjukkan kamu entah sebagai tersangka atau seseorang yang terlibat di dalamnya." Dan aku cuma bilang, Oke, ya. dia mendapat telepon dari seseorang dan mereka menyebut namaku. Bahkan jika kamu mencantumkan namamu dan fotomu bersama, mereka bisa mengidentifikasimu. Oke, aku mungkin tahu siapa dia atau semacamnya, jadi itu memang kendaraanku yang terdaftar atas namaku. Jadi pada akhirnya, aku akan ceritakan semuanya padamu karena aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Ibuku memang bilang padaku kalau ada seseorang yang terbunuh. Aku bilang, dia benar-benar, dia bilang, "Kamu harus berkata jujur." Aku bilang, "Bu, aku nggak tahu apa-apa." Dia bilang, "Jangan tinggalkan mobil di luar." Aku jawab, "Iya, ibu benar." Kapan kalian ngobrol saat dia minta pinjam mobil? Itu tadi pagi. Bukan yang ini. Ya, benar. Tadi pagi, maaf, saya kira dia tanya tentang kemarin saat dia datang dengan saya di mobil saat bertemu di pom bensin. Kemarin sekitar jam berapa? Bukan pagi hari. Memang begitu. Mungkin belum lewat jam 7, kemungkinan masih dalam rentang waktu sore. Sore, Ya, setelah jam 12. tapi masih dalam rentang itu. Jadi dia menemui kamu di sana. Dia sudah berada di pompa bensin di sisi penumpang. Lalu saat aku mau masuk, kamu tahu, untuk isi bensin mobil atau semacamnya. Aku mendengar namaku dipanggil, lalu aku menoleh. Aku bilang, "Oh, hei, ada apa?"
Oh, jadi kamu tak sengaja ketemu dia? Iya. Ketemu dia secara tidak sengaja, jadi itu bukan. Jadi kurasa dia tidak sedang di mobil, dia hanya berjalan mendekat. Dia ada di kendaraan lain di sisi penumpang. Pintu terbuka. Saat aku berbalik dan berjalan lebih dekat, aku baru tahu siapa dia setelah benar-benar mendekat. Apakah kamu tahu mobil siapa itu? Tidak. Jadi dia bicara padamu, lalu dia bilang dia perlu meminjam mobil. Itu terjadi nanti sekitar jam 3 atau 4 pagi, tapi aku sudah setengah tertidur. Oke, lalu dia kembali ke tempat Ryan bersamamu Bersamaku, ya? untuk membantu memindahkan barang. Lalu sekitar jam 3 pagi, Nggak seperti sebelumnya. Aku nggak tahu. Aku cuma tahu itu sudah larut. Dan aku bilang, bro, aku nggak tahu. dan dia minta pinjam mobilmu. Ya, untuk keluarga. Oke. Dan seperti apa penampilannya? Orang ini, keluarga, kulit coklat, tingginya sekitar 5 kaki 10 inci, rambutnya setinggi ini, dan dia tidak gemuk maupun terlalu kurus. Dia hanya muda, tua. Dia terlihat seperti, yah, saya 30 tahun, kamu tahu, saya mungkin terlihat lebih muda dari itu. Kalau saya hanya menilai dari usianya, mungkin sekitar pertengahan 30-an, tapi dia sudah beruban, jadi seperti itu. Apakah kamu punya rambut di wajah? Seingat saya, tidak ada. Saya rasa dia tidak punya rambut di wajah. Saya juga tidak ingat pernah melihatnya. Tidak bertatu atau berbekas luka. Tidak, saya yakin. Dia pakai lengan panjang. Jadi kamu bangun atau dibangunkan larut malam dan meminjam mobil ini? Iya. Oke. Jadi aku kembali tidur setelahnya. Oke. Dan aku bilang, oke, pastikan kamu kembali dengan benar. Dan biasanya aku akan bangun, hei, aku sudah kembali atau semacamnya. Aku nggak bangun sampai sekitar jam 3, bukan 3, karena aku sangat capek, aku sangat berharga, jadi aku banyak tidur. Kalau aku nggak kerja atau apa. Jadi itu sebabnya aku bilang aku nggak punya baju ganti, aku nggak bawa semua bajuku ke tempat Brian. Tapi yang aku bawa cuma baju santai, baju kerja, sama beberapa sepatu. Jadi aku nggak lihat kunci-kunciku. Aku punya kunci apartemennya ada di sana, tapi kenop kunciku yang baru saja diprogram. Karena waktu aku dapat kendaraan itu, aku nggak punya kenop kunci kecil yang sekarang hilang. Aku nggak tahu itu di mana. Aku keluar, aku lihat keluar lewat lubang pintu, mobilku ada di sana, jadi mobilku nggak terbuka. Aku lihat dia seperti duduk di atas, kayak di kap mobil. Tahu maksudku, di bagian kapnya. Pagi ini, aku belum bangun. Saat melihat sekitar pukul 3, aku tidak tahu pasti jam berapa mobil itu. Ya, seperti sore hari jam 3 siang. Tapi kemudian aku tidur lagi sebentar. Maksudku, aku ada sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu di kulkas setelah aku menemukan kunciku. Aku nggak punya nomornya. Tapi aku ingat, aku baru saja bilang ke kamu, aku ketemu dia, dan nggak sengaja bertabrakan dengannya, jadi aku nggak punya. Iya, jadi mobilmu kembali diparkir di depan apartemen itu. Benar? Itu rusak. Detektif segera menyadari banyak kejanggalan dalam cerita Tiara, seperti alasan meminjamkan mobil ke orang tak dikenal dan bagaimana mobilnya muncul di depan apartemen tanpa kunci. Siapa orang itu? Ya, dia yang melakukannya di mobil itu. Itu spam. Dan kamu bilang kamu sudah mengenalnya selama sekitar setahun atau lebih. Oke, Kepalanya terlihat seperti ini. Rambutnya berbeda di sini dan di sana. Jenggot. Aku tidak ingat rambut wajah. Aku tidak suka menatap orang. Aku hanya tahu rambutnya seperti ini, sedikit lebih pendek. Namanya Jason. Oke. Jason yang dimaksud para penyelidik adalah Jason Ward, 38 tahun. Setelah perampokan dan Deviko menembak penyusup, pejabat menyatakan Jason melarikan diri ke mobil. Sepupunya, Carla, berbicara dengan detektif setelah dia muncul di luar rumahnya dengan tubuh berlumuran darah.
Seorang wanita mengetuk pintu saya dengan keras sedikit sebelum jam 8. Ya, saya punya 2 anjing. Mereka menggonggong, dan saya pun bangun lalu pergi ke pintu saya. Dia bilang, orangmu sudah ditembak. Tapi saya bingung, siapa orang saya? Saya tidak lihat siapapun. Jadi saya keluar dari pintu saya, dan saya melihat sepupu saya ada di kursi belakang mobilnya, dan berkata dia telah ditembak. Bisakah saya mengantarnya ke rumah sakit? Wow, oke. Dan sepupumu adalah Jason Ward. Jason Ward. Apa yang dikenakan Jason? Dia memakai atasan remaja putih. Wig, Selena Boxer. Jadi dia tidak memakai pakaian apapun. Tidak. Apakah dia berdarah? Ya, dia berdarah dari sisi tubuhnya. Oke. Apakah dia bisa berjalan? Tidak, katanya. Boleh saya ambil kursi roda? Kursi roda? Kenapa dia membawamu dengan kursi roda? Katanya. Dia tidak bisa berjalan. Tidak. Di rumah sakit, Di rumah sakit. Oh, dia agak seperti membungkuk seperti ini untuk masuk keluar dari mobil itu, masuk ke mobilku. oke. Mari kita bicara tentang wanita yang mengetuk pintu rumahmu itu. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan mobil seperti apa yang dia kendarai? Dia yang mengemudi. Aku ingin bilang seperti sedan Honda. Aku nggak tahu. Aku nggak ingat apakah warnanya hijau atau abu-abu. Oke. Dan dia punya rambut gimbal. Dia punya narkoba? Ya, Mari kita gambarkan dia sekarang tanpa kamera atau alat lain. tidak Bu, baik. Dia berambut gimbal. Apakah dia wanita besar atau kurus? Dia sedikit lebih besar dari saya. Seperti lebih besar dari saya. Oke. Dia agak pendek. Oke, memandikanmu tato pendek? Aku tidak melihat itu semua. Seperti yang sudah kukatakan, aku terbangun. Kamu terlihat terguncang, ya? Jadi aku agak bingung. Seperti siapa ini? Bahkan, Ya, tentu saja. ya, Jadi dia tahu itu sepupumu, katanya. orang-orangmu. Oh, benar. Dia sudah bilang, aku akan menulisnya karena dia tidak tahu dia sepupumu. Katanya, orang-orangmu ditembak. Deskripsi Carla tentang wanita yang mengantarkan sepupunya persis sama dengan deskripsi fisik Tiara. Ini adalah seorang wanita muda yang sekarang sudah meninggal. Dan dia ditembak beberapa kali di bagian dada. Oke. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Tia. Beberapa hal yang kamu katakan padaku aku percaya, tapi ada juga yang aku tahu tidak benar. Oke, saat aku bilang aku tahu itu tidak benar, aku memang benar-benar tahu dan tidak mengada-ada. Oke, aku berusaha sejujur mungkin. Aku tidak ingin kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri lebih dari yang diperlukan. Itu aku. Wanita ini sudah mengidentifikasi kamu, oke. Ada juga rekaman video di seberang jalan. Jadi yang saya katakan adalah wanita ini di sini pagi ini membawa orang ini ke rumah sakit. Setelah kamu membawanya ke rumahnya dengan mobilmu dan memberitahunya keluargamu tertembak, orang-orangmu telah ditembak. Oke. Sekarang aku bilang padamu, kalau seseorang memintamu untuk memberi tumpangan dan berkata, berhenti di sini dan parkir, dan kami akan kembali, aku tidak ada di mobil itu. Aku bilang padamu, Tiara, kamu tidak bisa berbohong tentang ini, karena saat kamu berbohong, biar aku kasih tahu apa yang kamu lakukan. Kamu membantu orang-orang dalam sesuatu. Kami tidak punya bukti. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kamu merencanakan atau tahu atau punya ide apapun tentang apa yang akan terjadi di rumah itu. Oke, kamu hanya sekadar menunggu di dalam mobil, tapi yang tidak bisa kamu lakukan adalah setelah mengetahui semua ini, sekarang mencoba melindungi orang-orang, itu membuatmu menjadi kaki tangan dalam sebuah pembunuhan. Oke, aku tidak bermaksud menuduhmu di sini. Oke, percayalah padaku. Aku bilang sama kamu, aku nggak bohong sama kamu dan aku nggak coba ngibulin kamu. Itulah kenapa aku menghentikanmu sekarang dan bilang kamu harus jujur. Apa kata ibumu? Jujur saja. Kami sudah tahu. Itu sebabnya kami mencarimu. Kami tidak asal menebak. Tolong jujur. Jujur saja.
Dua orang ini di sini, mereka yang ada di mobilmu. Dia pakai baju oranye, dia pakai baju biru. Dengan celana jogger yang keren. Mereka masuk ke dalam rumah. Dia sekarang sudah meninggal. Orang besar itu yang kamu sebut menembak mereka, Yang menembaknya, yang kamu bilang jelek itu. dia yang menembaknya. Bukan, dia menembak mereka. Jadi siapa orang-orang ini? Maksudku, mereka menembaknya, dia yang melakukannya. Kami bilang, kenapa harus begitu? Itu tembakan yang buruk. Itu tidak penting, aku tidak tahu siapa yang menembak. Yang jelas semua orang ini sedang datang. Aku dan hidupku saat ini. Jangan bicarakan itu, beritahu kami. Katakan, dengarkan, ceritakan yang terjadi. Aku tidak tahu. Aku bilang padamu, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Apa yang terjadi di dalam? Oke, ceritakan saja semua yang kamu lakukan. Ceritakan pada kami apa yang kamu tahu. Karena aku tak mau ditangkap atas hal yang tak kulakukan. Tidak ada yang ingin menangkap. Bukankah itu artinya kaki tangan? Jika kita mengikuti apa yang mereka katakan, itu mungkin. Kalau kita hanya menuruti orang lain, itu mungkin saja. Kami butuh kamu bicara demi menyelamatkan dirimu dan menjelaskan situasinya. Dan jika penjelasanmu masuk akal bagi kami, kamu akan baik-baik saja. Jika penjelasanmu tetap tidak masuk akal seperti cerita pertamamu, semuanya tidak akan baik-baik saja. Ya, itu kami tahu. Jujur, aku tidak tahu anak remajaku. Oke? Bagian dari kebenaran tadi itu untuk bernapas. Bernapas, santai, tarik napas. Nah, pada akhirnya, kamu sedang berbicara dengan dua orang yang sudah tahu apa yang terjadi. Sekarang kita hanya perlu mendengarnya darimu. Tetaplah di pihak yang benar. Cukup ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tiara mengaku hanya mengantar Jason Ward dan Alderius White ke rumah itu tanpa turun dari mobil, serta tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Jadi kamu harus jujur dan ceritakan semua yang kamu tahu. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Saya bilang saya bertemu dengannya di pom bensin. Benar, bertemu dia di pom bensin. Saya mungkin isi 10 di tangki. Saya hanya tidak melakukan satu hal. Kedua, saya berkata jujur. Saya tidak mengenalnya dan belum pernah bertemu. Sampai dia menjemput, lalu menyebutkan, oke, saat dia kembali tentang itu. Di mana bayinya? Atau, apakah kamu tahu di mana situasi itu terjadi? Itulah kenapa saya bilang, sudah larut dan saya lelah, hampir tertidur. Saat dia pergi membantu keluarga, dia kembali bersamanya. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi dia tidak terlihat seperti sebelumnya. Dan itu bukan foto lama delete. Aku tidak tahu siapa ini. Dan itu kali pertama aku bertemu. Waktu aku membantu dia di sana, aku ketakutan. Aku tidak tahu rencana apapun. Ibuku meneleponku dan memberitahuku katanya dia mendapat telepon. Itu yang aku bilang padamu sebelum kita sampai di sini. Jadi, dan seseorang dibunuh atau tewas, seorang gadis terbunuh katanya. Ini sangat serius, jujur saja. Ceritakan apa yang mereka bicarakan. Ke situasi ketika sebenarnya itu aku, mereka bilang untuk membantunya dengan anaknya. Tidak, mereka hanya berkeliling di sana. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka bilang ini rumah keluarga mereka, jadi aku berhenti di sini. Begini, mereka keluar dari rumah, keluar dari mobil dengan memakai masker. Tidak, mereka tidak pakai masker atau apapun. Tidak, tapi aku bukan bertanya padamu. Aku memberitahumu bahwa mereka keluar dari mobil dengan memakai masker. Jadi ikuti pelatihanku. Aku tidak melihat itu. Aku sedang parkir di sini saat mereka keluar. Dengar aku? Kamu lewat setidaknya 3 kali dalam setengah jam? Oke, jadi kamu lewat setidaknya 3 kali dalam setengah jam. Mungkin pada kali kedua dia keluar. Ya, mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu, dia mengenakan jaket biru ini, oke? Dan dia mengetuk pintu. Lalu dia kembali dan kamu menunggunya. Benar? Oke, mereka kembali lagi. Kali ini kamu yang parkir. Dan mereka menyuruh saya parkir di sini. Dengar? Tidak, dengarkan saja. Oke. Aku cuma gugup. Masalah untukmu bukanlah apa yang tidak kami ketahui. Masalah untukmu adalah apa yang sudah kami ketahui. Sekarang kamu harus lebih banyak mendengarkan daripada bicara.
Kamu berhenti, lalu parkir, mereka keluar, mereka membawa tas, dan mereka membawa senjata. Dan aku tidak mau kamu mencoba bilang kalau kamu tidak tahu itu, karena aku tahu kamu melakukannya. Jadi kita harus hentikan itu. Tidak ada yang memaksamu masuk rumah, menarik pelatuk, atau melakukan hal itu. Tapi kamu tahu apa yang mereka lakukan. Karena setelah 8 tembakan terdengar, orang-orang di ujung jalan pun mendengarnya. Aku tahu kamu mendengarnya. Aku tahu kamu mendengarnya. Kamu harus dengarkan, kamu harus dengarkan. Oke, dan cara kamu pergi serta semua yang terjadi ini. Tidak ada satu hari pun dalam hidupku aku akan mempercayai itu. Kamu hanya tahu apa yang sudah kamu ceritakan, dan hal yang menakutkan bagimu adalah apa yang mereka sampaikan pada kami. Karena kamu tak tahu apa yang mereka katakan tentangmu ke kami. Kalau kamu tahu, pasti sangat takut. Jadi, kamu harus tenang dan berhenti memikirkannya. Karena meskipun kamu tidak ditahan, apa yang tidak kamu katakan membuatmu terlihat sangat buruk, dan itu membuatku ingin menangkapmu. Apakah itu masuk akal? Oke, jadi aku penasaran, kenapa kamu sembunyikan ini? Apa yang begitu kamu takuti dibunuh? Oke. Oleh siapa? Mereka tidak akan membunuhmu. Mereka tidak akan membunuhmu Mereka dalam tahanan. atau orangnya. Aku tak tahu siapa dia. Dia sudah meninggal. Lihat, bagus, lihat dia. Dia dibunuh. Sejumlah peluru di dadanya. Kamu mendengarkan saat dia dibunuh? Tidak. Aku hanya mendengar satu tembakan. Saat itulah dia keluar. Aku tidak mendengar seperti ada musik yang berjalan sedikit. Aku tidak mau mendengar itu. Aku hanya takut. Masalahnya denganku adalah aku orang yang sangat sabar sampai aku dibohongi. Yang kamu takuti adalah kamu terjebak dalam sesuatu yang terlalu besar untukmu. Mungkin kamu tidak tahu kalau semua ini akan terjadi. Aku tidak percaya kamu benar-benar berpikir ada yang akan masuk dan menembak seseorang. Aku tidak tahu. Aku tidak percaya kamu melakukannya, tapi aku benar-benar yakin. Oke, Tiara, aku benar-benar yakin. Dan aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak akan omong kosong, tahu? Mereka ke sana untuk merampok rumah itu. Tidak. Kamu tak perlu bilang, buktinya jelas. Aku sudah bicara denganmu dan banyak orang. Oke, mereka pergi ke sana untuk melakukan aksi. Mereka tidak mengira akan jadi seperti ini. Tidak ada yang pernah mengira akan seperti itu. Ada yang salah. Kamu panik, kamu menurunkannya, kamu merasa sengsara seharian. Kedua orang ini hampir mati. Oke, seseorang memang mati. Semuanya berantakan untuk semua orang. Oke, memang begitulah keadaannya. Yang aku minta darimu cuma datang ke sini dan jujur. Itu saja yang aku minta darimu. Oke, untuk menjadi saksi atas ini dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu memilih untuk menceritakan versi kamu tentang apa yang terjadi yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Tapi bagaimana bisa? Tidak. Itu tidak benar. Aku tidak ada hubungannya dengan apapun di dalam rumah itu. Aku tidak bilang kamu melakukannya. Aku tidak pernah bilang begitu. Dia bilang aku tahu sesuatu akan terjadi di rumah itu. Aku jawab, tidak tahu. Aku tahu yang dia maksud. Leak sialan ini. Aku tidak tahu itu. Kamu tahu itu akan jadi leak. Ayo omong kosong. Aku rasa aku belum pernah di Wudabir Wiki atau ikut leak sebelumnya. Kita kenal orang-orang ini. Kamu bertingkah seolah aku tidak tahu mereka menggunakan itu untuk apa. Karena aku memang tidak tahu. Kenapa aku meneleponmu? Tidak ada yang mengemudi ke rumah seseorang. Tidak ada yang mengemudi ke rumah seseorang sebelum matahari terbit. Untuk menjemput anak mereka lalu lewat begitu saja. Dan kemudian anak itu, yang seharusnya adalah anak mereka, bahkan tidak turun dari mobil. Kamu yakin ini memang tidak masuk akal? Tidak. Saya tidak. Saya tidak ingin ditangkap atau apapun. Sekarang juga, kamu ditahan. Saya tidak melakukan apa-apa. Nah, apakah itu alasannya? Oke, saat ini kami punya bukti yang menunjukkan bahwa kamu melakukan beberapa hal. Oke, jadi saya memberitahu kamu bahwa kamu sedang ditahan sekarang karena kejahatan. Nyonya, Anda perlu memikirkan apa yang sudah Anda katakan karena saya sudah kehilangan kesabaran. Saya lelah, kita semua lelah. Saya tidak terkait dengan itu. Sudah saya bilang, Pak. Jadi Anda tahu apa yang saya maksud? Apakah Anda dengar apa yang saya katakan? Saya benar-benar tidak tahu soal itu, Pak. Kenapa mereka ingin bersumpah? Saya tidak mau pergi ke sana. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada hubungannya dengan ini.
Penyelidik menyatakan Alderius White menembak Dehilani Armstrong. Ia didakwa pembunuhan tingkat pertama, perampokan bersenjata, dan kepemilikan senjata oleh narapidana. Sekarang, meskipun Jason Ward tidak dituduh sebagai penembak, dia menghadapi tuduhan yang sama dengan rekan yang diduga bersamanya. Namun, Tiara Lucky didakwa sebagai aksesori setelah kejadian terhadap tindak pidana berat. Tapi mungkin ada alasan mengapa dia sangat tertutup saat wawancara dengan polisi. Karena Dalang sebenarnya di balik perampokan rumah itu belum berada di balik jeruji besi pada saat itu. Pada Agustus 2022, sekitar sebulan setelah pembunuhan Dehilani, penangkapan lain dilakukan. Petugas kepolisian Gainesville menangkap Patrick Watson, menuduhnya sebagai otak di balik kejadian tersebut. Jaksa penuntut mengatakan Patrick memerintahkan mereka untuk merampok rumah itu dan sebagai imbalannya, mereka akan membagi barang-barang curian tersebut. Pada Desember 2025, Patrick menjalani persidangan. Dia adalah satu-satunya yang kasusnya dibawa ke hadapan juri pada Desember 2022. Tiara Lucky mengaku tidak bersalah sebagai aksesori pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 15 tahun masa percobaan serta perawatan kesehatan mental. Oktober 2023, Jason Ward membuat kesepakatan pembelaan setelah bekerja sama dengan jaksa. Dia dihukum 30 tahun penjara atas pembunuhan berat. Alderius White mengaku tak bersalah dan dihukum 50 tahun penjara. Ya, dalam persidangan Patrick sejak Desember, jaksa mengungkap kemungkinan motif kepada juri. Patrick pernah berpacaran dengan Deviko, saudara perempuan Miles, pada 2021. Patrick bahkan tinggal di rumah yang sama tempat penembakan terjadi. Deviko memberikan kesaksian selama persidangan Patrick dan mengatakan kepada juri bahwa mereka berdua menjual narkoba bersama-sama. Ya, 2 minggu sebelum penembakan, Patrick dan saudari Deviko putus, sehingga Patrick pindah. Pengacara pembela Patrick berargumen bahwa tidak ada cukup bukti terhadap dirinya untuk membuktikan bahwa dia bahkan terlibat, tetapi juri tidak melihatnya seperti itu. Pria 52 tahun itu dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penyerbuan rumah bersenjata, permintaan perampokan bersenjata, dan kepemilikan senjata. Pada 17 Desember 2025, Patrick berbicara di pengadilan sebelum divonis, membantah keterlibatannya. Aku mencintai kalian semua dan aku tidak akan pernah melakukan itu. Dan itu saja yang ingin aku katakan. Tapi hakimlah yang memiliki keputusan akhir. Niat saya membuat Anda terkejut. Sisa hidup Anda akan dihabiskan di penjara hingga meninggal, baru setelah itu tubuh Anda dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Fargo. Belum diketahui penjara mana tempat Patrick Watson menjalani hukuman, namun berada di bawah Departemen Pemasyarakatan Florida. Terima kasih sudah menyaksikan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.